Oke. Ya, kalau udah siap, mudah-mudahan jaringannya aman-aman ya. Oke, Ripka, salam Merdeka Literasi semuanya ya. Kali ini juga kita masih dengan materi modul 8 tentang artikel ilmiah. Mereka akan mempresentasikannya dalam bentuk esai. Nah, ini merupakan satu pengalaman yang dirasakan, yang dialami oleh para mahasiswa. Kebetulan mereka juga mengalaminya dengan situasi yang berbeda, tetapi pada dasarnya mereka mengalami hal-hal yang tidak berbeda jauh juga dengan teman-teman yang lain. Baik, kita dengarkan bersama suka duka pengalaman dari teman kita Ripka, mahasiswa dari Fakultas Hukum, akan mempresentasikannya. Silakan Ripka. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam Merdeka Literasi. Saat ini saya akan mempresentasikan modul 8, yaitu artikel ilmiah. Sekarang kita masuk pada ilmiah, judul esai, refleksi PJJ atau daring, situasi khusus kondisi pandemi. PJJ adalah kepanjangan dari pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan instrukturnya yang berada di lokasi berbeda melalui berbagai media komunikasi seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, sehingga pemerintah menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan masyarakat di luar rumah diberhentikan. Salah satunya proses pembelajaran yang dilakukan di kampus, di sekolah, dan di tempat lainnya, semuanya diberhentikan dan dilakukan via daring. Hal ini juga sedang dilakukan di kita sambil mati. Dalam menjalani proses pembelajaran jarak jauh ini, pastinya terdapat peran yang bisa dibilang suka maupun duka. Menurut saya, kesan suka dalam proses pembelajaran jarak jauh ini adalah kita bisa kuliah tanpa harus melakukan persiapan untuk berangkat ke kampus, mandi, memakai baju yang rapi, berdandan, menyiapkan barang-barang yang akan dibawa, tas, laptop, buku, dan lainnya, terkadang cukup ribet dan berat. Namun karena proses pembelajaran dilakukan dari rumah, kita tidak perlu untuk mandi terlebih dahulu atau make-upan. Kita tinggal mengambil laptop dan mengganti baju atasan yang rapi jika akan bertatap muka dengan dosen secara virtual. Selain itu juga, kita tinggal mengambil buku dan ballpoint tanpa harus membawa tas yang berat. Selanjutnya, hal menyenangkan lainnya dalam proses pembelajaran jarak jauh ini adalah juga yaitu kita juga lebih fleksibel apabila kita diberi tugas oleh dosen. Kita bisa mencari referensi dalam menyelesaikan tugas. Selain materi dari dosen, kita juga bisa langsung mencari referensi lewat internet sehingga kita dapat membuat dan menjawab tugas kita dan juga memperoleh lebih banyak sumber materi. Menurut saya juga, kesan duka dalam proses pembelajaran jauh ini adalah terkadang sulit untuk fokus karena pembelajaran dilakukan hanya di rumah saja dan juga menghabiskan waktu untuk belajar di kamar yang suasananya kurang mendukung untuk belajar. Selain itu juga terkadang kita tidak fokus karena mendengar suara lain atau melihat kegiatan lain yang terjadi. Hal yang tidak menyenangkan lainnya adalah terkadang kita terkendala koneksi jaringan dan juga keterbatasan waktu. Sehingga kita sulit untuk melakukan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Kita juga merasa sepi karena proses pembelajaran tidak dilakukan di kelas bersama teman-teman dan dosen. Hal ini juga terkadang membuat kita tidak semangat belajar. Dampak positif yang saya ambil dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah sebagai mahasiswa, kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai media belajar. Tidak terburu-buru untuk berangkat ke tempat perkuliahan, merasa lebih nyaman, lebih mandiri, lebih aktif, lebih santai, agar kita dapat terhindar dari virus corona. Ini adalah, terkadang saya kesulitan mengenai masalah jaringan internet yang beroperasi, sehingga pada saat saya menjelaskan materi saya dosen karena terkendala koneksi jaringan internet yang kurang bagus. Menurut saya, solusi pembelajaran
kita harus tetap berusaha untuk hadir dalam perkuliahan daring ini. Bagaimanapun caranya, kita sebagai mahasiswa harus tetap berjuang walaupun terkadang terkendala jaringan. Namun kita harus tetap berusaha untuk dapat mengikuti perkuliahan daring ini. Karena satu-satunya solusi dalam pembelajaran jarak jauh ini juga adalah diri kita sendiri. Jika kita ingin mendapat nilai yang bagus, maka kita harus berusaha dan berjuang walaupun dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Harapan saya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa menjalankan perkuliahan seperti biasa. Kesimpulan adalah, apapun yang terjadi, pembelajaran jarak jauh ini harus tetap dilaksanakan demi kesehatan dan keselamatan diri kita dari penularan virus corona. Sekian dari presentasi saya, ucapkan terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Salam Merdeka Literasi, terima kasih Ripka, beda-beda tipis juga dengan teman sebelumnya ya. Oke, good.